Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan saya, Pak Jul. Kali ini masih membahas tentang derivatif fungsi aljabar. Kali ini membahas tentang contoh yang kelima, yaitu mencari turunan pertama dari Y sama dengan X pangkat 3 dikali akar 7X min 3X kuadrat dibagi 1 min X. Nah, untuk contoh ini sebenarnya pernah kita bahas sebanyak 3 kali dengan cara yang berbeda-beda. Nah, tujuannya biar Anda semakin paham dengan cara-cara tersebut. Yang penting di sini adalah konsistensi dalam penggunaan rumus. Jadi jangan sampai Anda melanggar rumus-rumus yang ada. Jadi dengan cara apapun itu asal sesuai dengan rumus tanpa melanggar itu pasti akan ketemu hasilnya itu sama. Oke, kali ini kita bahas dengan cara yang kelima. Jadi mencari turunan pertama dari fungsi ini. Nah, kalau kita lihat ini 1 min X ini sebagai penyebut. Kalau ini ditaruh di atas, maka dia sebagai pembilang, maka 1 min X itu nanti ditulis pangkatnya minus 1. Jadi ini. Y sama dengan 1 min X dalam kurung pangkat minus 1. Kemudian X pangkat 3 ini digabung dengan akar 7X min 3X kuadrat. Jadi X pangkat 3 dimasukkan ke dalam akar. Sehingga X pangkat 3 itu nanti menjadi di dalam akar itu pangkatnya menjadi 6. Nah ini pangkat 1 jadi digabung menjadi pangkat 7. Sehingga ini hasilnya adalah akar 7X pangkat 7. Kemudian yang masuk ke sini, X pangkat 6 masuk jadi digabung ini maka menjadi X pangkat 8. Jadi kalikan 3. Maka dikurangi 3X pangkat 8. Nah, akar 7X pangkat 7 min 3X pangkat 8 ini bisa ditulis sebagai ini 7X pangkat 7 min 3X pangkat 8 dalam kurung pangkat setengah. Nah, untuk selanjutnya ini dimisalkan sebagai U dan ini dimisalkan sebagai V. Jadi, Y itu sama dengan U kalikan V. Nah, untuk mencari turunan pertama, yaitu Y aksen atau sama dengan dy dx, itu sama dengan ddx dari Y. Y-nya adalah U kalikan V. Nah, U kalikan V, di mana U dan V itu masing-masing merupakan fungsi dengan kubah X. Kalau diturunkan ke X, ini aturannya sudah ada, yaitu rumus derivatif fungsi aljabar yang ke D. Jadi U kali V diturunkan ke kubah X, maka hasilnya adalah U kalikan turunan V, atau ini adalah V aksen, ditambah V kalikan turunan U, atau ini adalah U aksen. Maka ini Y aksen sama dengan ini. Nah sekarang ini V-nya diganti dengan fungsi X ya. Karena V ini merupakan fungsi X, maka U kalikan ddx dari V. U kalikan ddx dari V. V-nya ini. Jadi V-nya tadi adalah ini. 7X pangkat 7 min 3X pangkat 8 dalam kurung pangkat setengah. Demikian juga nih, V, U ini diganti, ini merupakan fungsi X ya, maka V kalikan ddx dari U. V kalikan ddx dari U. U-nya adalah 1 min X dalam kurung pangkat minus 1. Ini U-nya. Nah, supaya persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan lancar, maka di sini perlu substitusi. Jadi 7X pangkat 7 min 3X pangkat 8 ini saya misalkan sebagai P. Maka ini menjadi P pangkat setengah. Jadi U kalikan ddx dari P pangkat setengah. Jadi ini. Yang ini juga 1 min X ini saya misalkan sebagai Q. Maka V kalikan ddx dari Q pangkat min 1. Jadi ini bisa diganti ini. Nah selanjutnya nih, P pangkat setengah ini diturunkan ke kubah X. Jadi ini merupakan fungsi dengan kubah P diturunkan ke X. Maka ini diturunkan ke P dulu dengan menggunakan aturan rantai. Sehingga ini bisa diganti dengan ini.
Jadi U kalikan DDP dari P pangkat setengah, maka harus dikalikan DP dx. Jadi seakan-akan ini DP-nya dicoret dengan ini, maka D dx dari P pangkat setengah adalah D dx dari P pangkat setengah. Nah ini P pangkat setengah sekarang di sini sudah diturunkan ke pubah P. Nah ini sudah rumus. Yang ini juga Q pangkat min 1, jadi ini merupakan fungsi dengan pubah Q diturunkan ke pubah X. Maka ini harus diturunkan ke Q dulu menggunakan aturan rantai, sehingga ini bisa diganti dengan ini. Jadi V kalikan DDQ dari Q pangkat min 1, maka harus dikalikan DQ dx. Jadi seakan-akan ini DQ-nya coret dengan ini, maka D dx dari Q pangkat min 1 adalah D dx dari Q pangkat min 1. Nah, ini sudah muncul rumus. Ya. Nah, sekarang ya ini tadi P pangkat setengah diturunkan ke pubah P. Nah, ini rumus, yaitu rumus derivatif fungsi aljabar yang ke F. Jadi X pangkat N diturunkan ke pubah X. Hasilnya adalah N kalikan X pangkat N minus 1. Nah, ini N-nya adalah setengah, maka turunannya adalah setengah P pangkat minus setengah. Jadi ini, setengah P kalikan P pangkat minus setengah. Yang ini juga, Q pangkat minus 1 diturunkan ke Q, nah ini aturannya adalah ini. Maka hasilnya adalah min 1 dikali Q pangkatnya adalah min 2. Jadi min 2 itu min 1 dikurangi 1. Nah ini min 1 kalikan Q pangkat min 2. Ini. Min 1 kalikan Q pangkat min 2. Ini. Nah yang ini tadi, hasilnya ini turunannya kemudian dikalikan ddx dari P. ddx dari P. P-nya ini dikembalikan sebagai fungsi X. Kemudian ini tadi, hasilnya adalah min 1 kalikan Q pangkat minus 2. Baru dikalikan ddx dari Q. ddx dari Q. Q-nya juga dikembalikan sebagai fungsi X. 1 min X. Nah kemudian ini, 7X pangkat 7 dikurang 3X pangkat 8. Jadi ini diturunkan ke pubah X. Maka ini turunkan sendiri, ini juga turunkan sendiri. Nah ini hasilnya adalah ini. Kemudian yang ini diturunkan ke X, ke pubah X, maka ini. Oke, mungkin ini ada sedikit salah. Ini Y ini mestinya tidak ada. Ya. Jadi ddx dari ini. Oke. Kemudian ini ditulis jadi min V, kemudian Q pangkat min 2, kalau ditulis 2 di bawah maka pangkatnya positif. Jadi per Q pangkat 2. Oke. Kemudian ini 1 min X ini diturunkan ke pubah X. Yang 1 itu hasilnya adalah 0, yang min X itu hasilnya adalah min 1. Oke. Jadi ini hasil yang terakhir tadi. Nah sekarang ini 7 kalikan X pangkat 7 diturunkan ke pubah X. Nah ini ada aturan ini. Kalau K dikalikan U, jadi U-nya itu merupakan fungsi X, diturunkan ke X, maka K ini konstanta bisa dikeluarkan. Maka nih, K kalikan D dx dari U. Maka ini juga, ini bisa dikeluarkan, jadi 7 nanti kalikan D dx dari X pangkat 7. Jadi ini. Yang ini juga, 3-nya dikeluarkan, maka ini diganti dengan ini. Jadi 3 kalikan ddx dari X pangkat 8. Nah ini min 1 kalikan ini jadi plus V per Q kuadrat. Nah sekarang ini sudah rumus. X pangkat 7 diturunkan ke pubah X. Nah ini hasilnya adalah 7X pangkat 6. Jadi sesuai dengan rumus derivatif fungsi aljabar yang ke F. Jadi ini ketemunya 7X pangkat 6 kalikan 7, ini 7 kalikan 7X pangkat 6. Nah ini juga, X pangkat 8 diturunkan ke pubah X. Hasilnya adalah 8X pangkat 7. Jadi 3 kalikan 8X pangkat 7. Ini. Oke, ini sama. Tinggal ini mengembalikan ke bentuk X. Jadi U-nya adalah 1 min X dalam kurung pangkat min 1. Jadi U-nya adalah ini. Kemudian dibagi 2, ini akar P. P-nya adalah 7X pangkat 7 min 3X pangkat 8. Ini.
akar B. Kemudian ini 49, X pangkat 6, oke. Ini 24, X pangkat 7, oke. V-nya adalah ini, akar 7, X pangkat 7 min 3, X pangkat 8. Ini. Q-nya adalah 1 min X. Ini kuadrat, maka di sini juga kuadrat. Oke. Nah, sekarang ini suku yang pertama ini dan suku yang kedua ini diusahakan penyebutnya sama. Maka yang ini dikalikan 1 min X dibagi 1 min X. Yang ini dikalikan 2 kalikan akar 7X pangkat 7 min 3X pangkat 8 per 2 akar 7X pangkat 7 min 3X pangkat 8. Jadi nanti penyebutnya itu menjadi ini. Jadi 2 kalikan ini 1 min X, ini kalikan ini, jadi ini pangkatnya 2, kalikan akar ini. 7X pangkat 7 min 3X pangkat 8. Nah, ini. Kemudian yang ini, kalikan ini, menghasilkan ini. Kemudian yang ini akar 7X pangkat 7 min 3X pangkat 8 dikalikan akar ini, jadi akarnya hilang. Karena ini isinya sama ya. Jadi akarnya hilang, maka kemudian nanti dikalikan 2. Hasilnya adalah ini. Nah, sekarang ini ada pangkat X pangkat 7, ada X pangkat 8 di sini juga, maka digabung hasilnya ini. Nah, oke, jadi hasil akhir untuk turunan pertama yaitu Y aksen atau sama dengan dy dx adalah ini. Nah, kalau ini kita cek atau kita bandingkan dengan cara yang pertama, cara yang kedua, dan cara yang keempat, itu hasilnya sama. Jadi, asal Anda itu konsisten dalam menggunakan rumus dengan cara apapun, itu nanti hasilnya akan sama. Oke, mungkin pesan saya banyak latihan, karena dengan banyak latihan itu nanti rumus-rumus itu dengan sendirinya akan hafal. Dan Anda tidak canggung lagi untuk menggunakan rumus-rumus. Jadi, sesulit apapun persoalan derivatif atau mencari derivatif itu pasti akan terselesaikan dengan catatan menggunakan aturan atau rumus-rumus dengan pas. Jadi tidak ada pelanggaran aturan yang terjadi. Oke, kiranya itu apa yang saya sampaikan. Kami berharap Anda bisa memahaminya dengan baik. Jadi Anda semakin paham, Anda semakin pinter. Jadi nanti kalau sudah jadi dengan cara bertahap ini Anda sudah paham, nanti saya yakin tidak usah pakai pemisalan, nanti Anda akan bisa dengan lancar. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.